Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai organisasi ataupun perilaku organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu organisasi. Jadi, teman-teman, organisasi itu berasal dari kata organon. Nah, dalam bahasa Yunani itu artinya alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, dan pada dasarnya tidak ada perbedaan yang sama prinsip. Sebagai bahan perbandingan, ada beberapa pendapat dari mereka, yaitu yang pertama, menurut Chester E. Vernon dalam bukunya The Executive Functions mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem kerja sama antara dua orang atau lebih. Oke, untuk yang kedua, menurut James DeManny mengatakan, organization is the form of every human association for the attainment of common purpose. Jadi, organisasi itu adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, menurut Dimmock, organization is the systematic bringing together of the interdependent parts to form a unifiable track which authority, coordination, and control may be exercised to achieve a given purpose. Jadi, organisasi itu adalah perpaduan secara sistematis bagian-bagian yang saling bergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, menurut Robin S.P., organization is a consciously coordinated social unit composed of two or more people that function on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals. Artinya, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekumpulan orang atau dapat dikatakan sebagai organisasi jika memenuhi 4 unsur pokok, yaitu pertama, organisasi itu merupakan sistem. 2, adanya suatu pola aktivitas. 3, adanya sekelompok orang. 4, adanya tujuan yang telah ditetapkan. Nah, beberapa definisi lain juga dijadikan perbandingan antara pengertian organisasi yang lazim digunakan dalam keputusan administrasi, manajemen, dan organisasi. Nah, menurut dari perspektif administrasi dan manajemen, menurut Dr. Sondang P., mengemukakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, di mana dalam ikatan yang di dalamnya terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut bawahan. Kemudian, menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, menuturkan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Nah, dari perspektif administrasi dan manajemen, dalam setiap organisasi selalu ada seseorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sejumlah orang yang bekerjasama dengan segala aktivitas dan fasilitasnya. Dalam banyak hal, orang yang bertanggung jawab tersebut harus mengkoordinasikan beragam kegiatan sekumpulan orang yang lazimnya mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, ketentuan-ketentuan yang seharusnya ditujui bersama sering tidak diketahui oleh semuanya dan bahkan mungkin terpaksa disetujuinya. Hal ini jelas terlihat dalam organisasi yang besar, seperti departemen di lingkungan pemerintah, perusahaan negara, pemerintahan daerah, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, pengertian organisasi menjadi makin kompleks, strukturnya menjadi rumit, dan tingkat formalitasnya menjadi makin besar. Semua itu pada akhirnya akan sangat mempengaruhi setiap orang yang bekerja sama dalam organisasi demikian. Oke, sekarang kita masuk yaitu ciri-ciri organisasi. Nah, untuk ciri-ciri organisasi itu ada yang pertama,
adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal. Kemudian yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan. Kemudian yang ketiga, tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa pemikiran, tenaga, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah adanya kewenangan, koordinasi, dan juga pengawasan. Yang terakhir adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah ada beberapa prinsip-prinsip dalam organisasi, yaitu yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, prinsip skala hierarki. Kemudian yang ketiga ada prinsip kesatuan perintah. Yang keempat adalah prinsip pendelegasian wewenang. Selanjutnya ada prinsip pertanggungjawaban. Selanjutnya ada prinsip pembagian pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip rentang pengendalian. Selanjutnya adalah prinsip fungsional. Kemudian ada prinsip pemisahan, ada prinsip keseimbangan. Kemudian ada prinsip fleksibilitas dan ada prinsip kepemimpinan. Nah, itu merupakan materi dari organisasi yang terdiri dari pengertian, kemudian ciri-ciri dan juga prinsip. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.